Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu izin masuk tanpa salam ya. Sebelumnya mungkin kenalin dulu Bapak Ibu, nama kami Abi Elsa Santifri, kawitan Iki Cadas Ibu Gunung Tanjung Manonjaya Manawi Edo Terang. Terang. Wah, itu terang. Terang Manonjaya mana? Gunung Tanjung apa nih Ibu? Cadas Bandung. Gunung Tanjung Manonjaya Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu masih semangat untuk materian atau udah mulai agak-agak gitu? Mulai panas. Mulai panas. Oke, kita bisa perkenalan dulu Bapak Ibunya, boleh berdiri dulu. Panas satu. Biar langsung kita pergangan dulu sama-sama. Boleh nggak apa-apa, duduk aja Bapak Ibu. Tangannya boleh diangkat ke atas kayak gini Bapak Ibu. Oke, digerak-gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu Abi berdiri di sini terus ada sebagai menghubungi Bapak Ibu, kalau kan pasti Bapak Ibu langsung menjadi Abi gitu ya Bapak. Di sini izin sharing aja mungkin terkait pematerian pembelajaran yang kami pelajari gitu Bapak Ibu. Nah mungkin tujuannya di sini saya akan menjelaskan ada contoh, kemudian manfaat serta tantangan dan masa depan dari AI itu sendiri. Tapi sebelum masuk ke materian nih, aduh udah disepil nih. Bapak Ibu ada yang tahu nggak kalau misalkan perusahaan ataupun industri besar tuh udah ada yang memanfaatkan desain dari AI ini? Udah tahu Ibu Bapak? Pasti sudah pakai. Pasti sudah pakai, betul. Ada beberapa nih, saya ambil contohnya di dua ya. Ada di Nestle dan juga Coca-Cola. Nah Nestle dan Coca-Cola ini juga sempat menggunakan beberapa desain kemasan yang coba dari AI ini. Maka dari itu kita juga penting nih buat nyoba gitu. Oke, next step boleh. Nah, terkait manfaat AI dalam desain kemasan. Nah, Bapak Ibu yang pertama, efisiensi desain meningkat. Tentu aja Bapak Ibu, dengan adanya aplikasi yang cuma Bapak Ibu tadi udah dijelaskan sama rekan-rekan saya, Bapak Ibu tinggal ketik di kata-kata langsung akan membuat sebuah desain. Itu jelas sangat efisiensi Ibu, dibanding misalkan Bapak Ibu harus meminta tolong atau membuat desain beberapa menit kepada orang, lama kan? Tinggal kita ketik kata-katanya langsung muncul sebuah desain. Nah hal itu juga makanya manfaatnya ada AI itu mampu mengefisiensikan desain Ibu sama Bapak Ibu juga efisiensi biaya. Nah efisiensi biaya di sini tuh Bapak Ibu nggak harus membeli jasa desain kepada orang lain. Bapak Ibu bisa melaksanakan oleh anaknya mungkin atau saudaranya atau bahkan sama Bapak Ibu sebagai pelaku usaha itu sendiri. Jadi nggak usah ribet-ribet minta tolong untuk biaya. Bapak Ibu pengambilan form yang nanti kita buat, langsung Bapak Ibu bisa membuat desain teman-temannya. Kemudian peningkatan kualitas visual dan daya tarik dari merek. Nah ini sendiri Bapak Ibu, nanti itu kan Bapak Ibu akan praktek ya, nanti siang, akan ada prakteknya sama rekan-rekan saya. Nanti Bapak Ibu akan dikasih sebuah kalimat terkait untuk pembuatan kemasan ini. Nah peningkatan kualitas visual dan daya tarik merek itu Bapak dan Ibu tadi sudah beberapa contoh dikasih itu. Jujur Bapak Ibu menurut saya pribadi juga desain hasil dari AI itu lebih bagus gitu, lebih jernih dan lebih relevan gitu, asalkan bagaimana kita bisa memainkan kata-kata tersebut gitu, kreativitas kita di sana dimainkan Bapak Ibu. Kemudian inovasi dan kreativitas desain di sini betul Bapak Ibu. Karena AI ini adalah mesin Bapak Ibu, jadi mesin ini tuh akan mendeteksi apa yang ingin kita apakan tuh di sana terserah kita gitu Bapak Ibu, nggak terbatas. Misalkan mau bentuknya bulat ataupun mau masukin inovasinya atau khayalannya tinggi juga masih aman-aman banget gitu Bapak Ibu, bisa dilakukan. Kemudian konsistensi identitas merek. Nah untuk konsistensi identitas merek itu berkaitan sama apabila Bapak Ibu memasukkan teks yang nanti akan kamu berikan kepada Bapak dan Ibu, itu akan sama-sama aja gitu Bapak. Apabila kata-katanya tidak diubah, cuma hanya beberapa variasi warna atau diubah, nah itu akan identitas merek dan konsistensinya akan tetap sama, jadi tidak akan berubah. Oke Bapak Ibu, dilanjut boleh sama materinya di next. Nah selain manfaat, kita juga ada tantangan nih Bapak Ibu dan isu etika dalam desain kemasan berbasis AI. Pastinya ada positif dan negatif ya. Positif dan negatifnya pasti selalu ada. Nah, namun dalam yang pertama itu hak kita dan
tidak bisa dihakikan apabila desain itu tidak ada apabila desain itu tidak kita ada campur tangannya manusia gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu nih udah ngedesain hidung ini misalkan, nah Bapak Ibu pengen membuat hakinya, tidak bisa Bapak Ibu karena hal tersebut itu tuh bukan buatan manusia. Sementara yang bisa dibuat yang dihakikan itu yang ada campur tangan dari manusianya. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu udah mendesain dari AI nih, terus kemudian Bapak Ibu inovasikan, itu bisa dihakikan. Kalau saya tadi riset gitu ya Bapak Ibu, itu masih bisa dihakikan selagi kita ada campur tangan kayak ditambahnya gitu. Jadi kreativitas dan uniknya gitu. Karena tadi juga berkaitan yang tantangan non-ori. Nah, karena misalkan kalau originalitas desain ini, kalau misalkan Bapak sama Ibu nih, misalkan Ibu namanya Ibu Rosma sama Ibu Ani, Ibu Rosma sama Ibu Ani misalkan nanti kan akan praktek nih, kita kasih form yang sama di Bapak Ibu. Meskipun HP Ibu Rosma sama Ibu Ani ini beda, tapi kalau misalkan kata-katanya sama nih Bapak Ibu, itu tuh akan menghasilkan desainnya sama Bapak Ibu. Nah, minusnya di sana, makanya kalau misalkan Bapak Ibu ini nanti mau praktek, terus harus ada beda-bedanya sama ibu yang lainnya supaya itu tidak sama dan originalitasnya terjaga. Jadi harus dijaga nih formnya, nggak bisa dikasih tahu kayak password wifi atau apa gitu ya, privacy. Jadi tidak boleh di-share kalau misalkan itu akan dijadikan sebagai usaha ibu dan bapak gitu, karena bisa jadi ya itu tantangannya dari hak cipta sama originalitas desainnya. Kemudian yang kedua, keterbatasan pemahaman konteks merek. Ini Bapak Ibu kita perlu ketahui bersama juga kalau misalkan AI ini kan mestinya kayak seperti Google gitu kan, mereka tuh bukan manusia, tapi sesuatu yang didesain sama manusia. Jadi kalau misalkan kita requestnya apa ada typo sedikit ataupun kurang sesuai, itu mereka akan mendeteksi apa yang kita sampaikan kata-katanya saja. Beda sama manusia kan ada perasaannya ya Bapak Ibu gitu kan. Kalau AI ini kan mesin, jadi mereka kalau misalkan kita typo ataupun kita yang kurang jelas, mereka akan menampilkan apa yang mereka pahami saja dari kata-katanya saja. Seperti itu. Jadi ada keterbatasan pemahaman konteks merek ataupun keterbatasan dalam pemahaman apa yang kita inginkan gitu. Kemudian ada kualitas, kreativitas versus reproducibility. Nah, di sini tuh kan AI itu bisa menjadi tadi ada kalimatnya itu kreativitas nih Bapak Ibu luas gitu. Tapi untuk ada tantangannya juga di reproducibility-nya. Nah, hasil yang sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dan Ibu terus-terusan menggunakan form yang sama, akan tetap hasilnya sama kan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sana antara keseimbangan kreativitas sama hasil yang sama juga akan menjadi tantangan Bapak Ibu apabila kedepannya menggunakan desain kemasan berbasis AI ini. Oke, next. Nah, kita juga nih ada nih sudah merencanakan masa depan AI ke depannya tuh seperti apa sih Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu ada personalisasi massa. Yang mana personalisasi massa di situ ada kemungkinan nih Bapak Ibu, kita di masa depan nanti entah 5 tahun atau 3 tahun ke depan juga bisa jadi semua orang tuh akan mulai akan kemasan pembuatan dari AI ini Bapak Ibu. Karena tadi juga sudah ada perusahaan besar yang sudah menerapkan desain kemasan ini gitu. Dan dalam menutup kemungkinan bahkan mungkin nanti juga Bapak Ibu sudah menjadi hal yang lumrah gitu. Tadi yang berkaitan tentang tantangan di haki, kemudian originalitas, hal tersebut juga bakal bisa teratasi mungkin suatu hari nanti ada regulasi yang lebih jelas gitu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi suatu saat nanti bakal menjadi sebuah hal yang asal gitu. Kemudian adanya augmented reality dan visual reality atau AR atau VR gitu. Nah, hal tersebut tuh kayak misalkan Bapak Ibu di AI nanti itu Bapak Ibu misalkan mau desain, Bapak Ibu sudah ada foto produknya kan ya. Nah, nanti itu ketika praktik Bapak Ibu akan dimintakan untuk masukin foto produk. Kemudian ada Bapak Ibu pengen foto desainnya, pengen yang kotak kah atau kemasan pouch atau mungkin yang botol atau apa, nanti kita bisa masukkan buat referensi mereka gitu. Nah, di sana juga kita sudah memanfaatkan AI dari VR ini supaya kemasannya lebih mungkin teraktif Bapak Ibu. Nah, kemudian elemen-elemennya Bapak Ibu pengen ditambahkan elemen bintang atau apa gitu, itu bisa dimasukkan misalkan logo halal Bapak Ibu.
itu bisa QR-nya Bapak Ibu sudah ada nih. Misalkan nanti dimasukkan di chat GPT-nya atau di Gemini itu bisa. Jadi dia langsung akan deteksi ketika Bapak Ibu hasil gambarnya sudah ada, bakal langsung ada si QR-nya pas di-scan gitu Bapak Ibu. Jadi pas hasilnya dicetak itu bakal sudah ada gitu. Kemudian adanya personalisasi sesuai dengan target pasar. Nah, misalkan Bapak Ibu nih pengen buat kemasan untuk produknya ibu-ibu ataupun anak-anak gitu, desain misalkan permen gitu. Nah itu juga bisa Bapak Ibu, kayak target pasar saya anak-anak usia 5 sampai 10 tahun, pengen dibuat lebih menarik Bapak Ibu tinggal tulis aja gitu. Nah itu salah satu keuntungan juga. Nah yang terakhir itu terkait dengan tren keberlanjutan. Nah tren keberlanjutan di situ Bapak Ibu yang tadi balik lagi pada nomor 1, bisa jadi kalau kemasan AI itu bisa menjadi sebuah tren yang mana hal saat itu kita udah memasuki 5.0 itu udah masuk desain semuanya teknologi, jadi pasti kedepannya juga akan memanfaatkan teknologi gitu. Nah mungkin Bapak Ibu untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu akan ada tugas gitu ya untuk praktik di nanti sesi sidang, makanya nanti Bapak Ibu bisa explore di sana, bisa ditanya-tanyakan mangga ke teman-teman yang praktik ataupun ke saya nanti boleh banget. Dan dari hal tersebut juga kalau Bapak Ibu ada yang ditanyakan, nanti kita ada sesi tanya jawab untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin Bapak Ibu sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau belibet dan masih terbatas pengetahuannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.